Shalom saudara, kembali kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan yang saya akan bawakan dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema renungan pada saat ini yaitu peka terhadap suara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam diri kita ada suara, hanya dua suara, saudara. Satu suara Tuhan, satu suara iblis. Nah, di sini kita belajar dari pencobaan di padang gurun yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus. Ya, yang pertama batu menjadi roti, yang kedua Yesus ditawarkan kekayaan kemegahan dunia tapi harus menyembah iblis. Yang ketiga Yesus disuruh menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepekaan suara ini kita harus tahu. Ya, 3 pencobaan itu Yesus sangat mampu melakukannya. Tapi karena yang nyuruh iblis, Yesus tidak mau. Tidak harus suruh iblis yang suruh pun dia mau. Dia bisa, saudara, dia mampu. Tapi karena iblis yang suruh, dia tidak mau. Yesus tidak mau diperbudak oleh kemauan iblis. Bahkan cara menangkal iblis, cara mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan apa? Ketika Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti, dia katakan, "Bukankah ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja." Mengalahkan iblis hanya dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, ketika Yesus disuruh menyembah iblis dengan tawaran kekayaan kemegahan dunia, Yesus lagi-lagi memakai firman Tuhan. "Bukankah ada tertulis, kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja." Lalu yang ketiga, ketika Yesus suruh melompat, dia pakai firman Tuhan lagi, "Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa peka akan suara itu ketika kita banyak mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan membantu kita, membuat kita peka akan suara. Kadang-kadang kita tertipu oleh suara. Jangan-jangan ini suara Roh Kudus ya. Ternyata saudara, itu suara hatimu, suara keinginanmu, saudara. Nah, kita harus peka itu. Yesus sangat peka akan kehendak iblis. Sangat peka. Nah, kalau Yesus peka, kita juga pasti diberikan kepekaan itu. Karena setiap kita yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kita juga punya kuasa untuk memiliki kepekaan akan suara itu. Kita memiliki perbedaan. Ini kayaknya suara iblis. Jangan tolak dalam nama Yesus. Tolak pakai firman Tuhan. Tapi apa yang suara Tuhan, lakukanlah itu. Sehingga ketika kita punya kepekaan suara, saudara, suara Tuhan atau suara iblis, pasti kita akan jadi pemenang. Yesus menang dalam 3 pencobaan, saudara. Kadang-kadang kita suka spekulasi begini. Misalnya ada orang yang menyakiti kita. Kayaknya suara Roh Kudus nih, kayaknya saya mesti kasih pelajaran sama dia. Belum tentu, saudara. Jangan-jangan itu kehendak dagingmu. Ini kayaknya sakit saya gak pernah sembuh. Jangan-jangan ini juga bentuk yang diperkenan Tuhan nih, namanya juga usaha. Pergilah ke alternatif. Itu spekulasi, saudara. Ya, tidak bisa. Itu sebabnya kita punya kepekaan suara. Itu sebabnya rajinlah baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menolong kita
memberikan penerangan-penerangan, ada iluminasi-iluminasi. Ada pengertian banyak di sini. Suara iblis atau suara setan, saudara. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita punya kepekaan itu, pasti kita bisa mengalahkan suara setan. Dan pasti kita hidup akan menjadi pemenang. Pasti kita akan menang. Kalau kita peka akan suara iblis, kita tahu, oh ini kayaknya iblis. Kadang-kadang iblis bekerja di dalam keakuan kita. Kadang-kadang kita bisa melegitimate, kayaknya ini suara Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Coba selidiki hati. Biarkan Tuhan menyelidiki hatimu. Apakah itu benar-benar tulus bersih kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan, saudara, itu ada penyangkalan diri, ada ketulusan, tidak spekulatif sifatnya. Tapi di sini kita jelas, Yesus mampu melakukan apa yang dicobai oleh iblis tanpa harus disuruhnya. Tapi karena iblis yang nyuruh, dia tidak mau. Hendaknya kita juga seperti itu, saudara. Jangan mau kita diperbudak oleh kemauan iblis. Pekalah akan suara itu. Kalau memang itu suara iblis, tolak melalui firman Tuhan. Kalau memang kemauan Tuhan, di dalam Yesus kita akan menjadi penurut-penurut Allah. Sehingga dengan demikian, saudara, kalau kita sudah peka akan suara Allah, kita pasti hidup akan berkemenangan terus. Kenapa? Karena Tuhan akan terus menuntun kita kepada kebenarannya yang menuju kepada kemenangan dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok-pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan tim konseling GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati melayani Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hari demi hari kami mempunyai kepekaan suara. Tidak selalu suara yang baik itu dari Allah. Ada kalanya iblis juga menyamar menjadi malaikat terang. Itu sebabnya kami harus banyak belajar firman Tuhan. Harus bergaul dengan Allah supaya kami tahu membedakan mana suara iblis, mana suara Allah. Kalau memang itu suara iblis, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak. Dan firman-Mu yang berkuasa mampu mengusir dan menggagalkan kehendak iblis. Tapi kalau memang itu suara Allah, biarlah Roh Kudus akan memberi kemampuan pada kami untuk kami boleh menjadi penurut-penurutnya, sehingga kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas semuanya ini ya Bapa. Jika kami menjadi penurut-penurut Allah, maka kami adalah orang-orang yang layak dikatakan berbahagia, karena kami orang yang berkemenangan, orang yang sudah melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.